Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra dengan NIM 5211120202. Di sini saya akan ujian akhir semester dengan mata kuliah diagnosis kendaraan. Pertama, kita analisa gambar engine control system. Soal 1. Perhatikan slide 1. Jika akselerasi pedal tidak bisa direspon dengan baik oleh enzim, maka akan terjadi gangguan pada enzim saat berkendara. Kirim argumen dan analisa saudara tentang hal ini sehingga enzim dapat merespon dengan normal dan kendaraan dapat gunakan kembali dengan baik. Soal kedua. Kembali diperhatikan slide kedua. Pada gambar diperhatikan komponen dari engine control system. Permasalahan yang dihadapi bagaimana hubungan dari crankshaft timing oil control valve, VTI controller, crankshaft position sensor dan crankshaft position sensor. Jika salah satu di antaranya tidak dapat direspon oleh itu, petunjuk jawaban dikerjakan di bawah slide berikut. Slide 6. Jawaban harus bersumber dari data yang berupa gambar yang dapat dijelaskan dengan nyata, bukan karangan. Gunakan data dari materi yang telah dipelajari. Jawaban 1. Kendaraan lambat merespon. Mesin mungkin tidak memberikan daya yang cukup saat pedal gas ditekan, sehingga kendaraan tidak berakselerasi seperti yang diharapkan. Yang kedua, getaran atau ketidakstabilan. Jika respon mesin terganggu, kendaraan mungkin mengalami getaran atau ketidakstabilan saat berakselerasi. Yang ketiga, konsumsi bahan bakar yang tidak efisien. Jika mesin tidak berfungsi dengan baik, penggunaan bahan bakar bisa menjadi tidak efisien. Yang keempat, potensi kerusakan lebih lanjut. Jika masalah tidak segera diatasi, dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada mesin atau komponen lainnya. Untuk mencegah gangguan ini, sangat penting untuk melakukan perawatan dan perbaikan secara teratur pada kendaraan, termasuk memeriksa sistem bahan bakar, sistem pengapian, dan komponen-komponen mesin lainnya. Argumen dan analisis. Yang pertama itu periksa dan diagnosa masalah secara tepat. Terbagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan sensor, pemeriksaan sistem bahan bakar, dan pemeriksaan sistem pengapian. Yang pertama itu pemeriksaan sensor. Memeriksa sensor akselerasi dan potensiometer gas untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan benar. Selanjutnya, pemeriksaan sistem bahan bakar. Memeriksa pompa bahan bakar, injektor, regulator tekanan, dan filter bahan bakar. Selanjutnya, pemeriksaan sistem pengapian. Pemeriksaan kondisi busi, kabel pengapian, dan komponen lainnya. Dalam sistem pengapian yang tidak efisien dapat menyebabkan pembakaran tidak optimal dan dampak langsung pada respon mesin. Yang kedua itu adalah lakukan perawatan rutin. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ganti saringan udara dan bahan bakar. Saringan yang kotor dapat mengurangi aliran udara atau bahan bakar yang bersih ke mesin. Yang kedua, perawatan sistem pengapian. Ganti busi secara berkala sesuai dengan rekomendasi produsen untuk memastikan pembakaran optimal. Yang ketiga, periksa sistem elektronik. Lakukan pemeriksaan teratur terhadap komputer, kendaraan, dan modul kontrol lainnya untuk memastikan tidak ada masalah elektronik yang terjadi. Yang ketiga itu ada uji coba dan koreksi. Ada 2. Yang pertama itu ada monitor performa. Yang kedua itu ada uji coba jangka panjang. Yang pertama itu ada monitor performa, yaitu amati bagaimana mesin
merespon saat pedal gas ditekan dari posisi diam sehingga kecepatan tinggi. Yang kedua yaitu uji coba jangka panjang. Pastikan kendaraan digunakan untuk uji coba jangka panjang untuk memastikan bahwa masalah telah terselesaikan sepenuhnya dan tidak muncul lagi setelah beberapa waktu penggunaan. Terus yang keempat tuh jaga catatan dan tindak lanjuti. Ada beberapa yang pertama itu rekomendasi perbaikan. Ikuti rekomendasi dari mekanik mengenai perbaikan tambahan atau perawatan yang mungkin diperlukan untuk menjaga kinerja optimal kendaraan. Selanjutnya, konsultasi dengan profesional. Jika kendaraan masih menunjukkan gejala tidak biasa setelah perbaikan, konsultasi kembali dengan mekanik untuk memeriksa lebih lanjut. Jawaban nomor 2 yaitu masalah jika salah satu komponen tidak dapat direspon dengan ECU. Ada beberapa. Yang pertama itu gangguan pembakaran. Jika crankshaft position sensor atau crankshaft position sensor tidak berfungsi, ECU mungkin tidak dapat menentukan waktu pembakaran yang tepat, yang dapat mengakibatkan mesin tidak berfungsi atau berjalan tidak stabil. Selanjutnya, penurunan performa. Jika crankshaft timing oil control valve atau VVTi controller tidak merespon, maka mungkin tidak dapat mengatur waktu bukaan katup secara optimal untuk kondisi operasional tertentu. Selanjutnya, peningkatan emisi. Kinerja mesin yang tidak optimal akibat dari ketidakmampuan mengatur waktu bukaan katup secara tetap dapat menyebabkan peningkatan emisi gas buang. Selanjutnya, kerusakan pada komponen lain. Ketidakseimbangan atau ketidaksinkronan dalam sistem pengendalian mesin dapat mempengaruhi komponen-komponen lain seperti sistem bahan bakar dan pengapian, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut atau kinerja yang tidak stabil. Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu ada 4. Diagnosis dan penggantian. Lakukan diagnosis untuk menentukan komponen yang bermasalah dan lakukan penggantian jika diperlukan. Selanjutnya, pembersihan dan perawatan. Beberapa masalah dapat disebabkan oleh kotoran atau tumpukan yang mengganggu operasional komponen. Pembersihan atau peraturan rutin dapat membantu mempertahankan kinerja optimal. Selanjutnya, reset ECU. Kadang-kadang reset ECU dapat membantu mengatasi masalah yang disebabkan oleh kesalahan sementara dalam komunikasi dengan komponen-komponen sensor atau aktuator. Selanjutnya, periksa kabel dan konektor. Pastikan kabel dan konektor yang menghubungkan komponen-komponen tersebut dengan ECU tidak rusak atau longgar. Terima kasih.